Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud dari pesan-Mu ya Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Yeremia 31 ayat 25. Saya bacakan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Perhatikan, Tuhan, akunya besar ya, berarti Tuhan akan membuat segar orang yang lelah. Hari-hari ini banyak orang lelah. Mungkin ada di antara kita juga merasakan lelah, letih gitu ya. Karena kesibukan, karena aktivitas, karena ya situasi dan kondisi dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuat segar. Disegarkan kembali orang-orang yang lelah. Bahkan dikatakan orang yang merana akan kubuat puas. Ya, artinya dilegakan. Merana itu bisa karena pengertian banyak hal. Dalam terjemahan ada yang dikatakan menderita, akan mendapatkan kelegaan, akan dipuaskan sehingga dia tidak lagi merana hidupnya. Ya, mungkin ada di antara kita juga mengalami situasi itu. Ya, kalau Anda mengalami itu, perhatikan firman ini, bahwa Tuhan akan membuat engkau puas supaya engkau nggak merana lagi. Bahkan Tuhan akan buat engkau segar kembali setelah engkau lelah dengan hidupmu, lelah dengan segala pergumulan dan segala keadaanmu. Mari lihat lebih lanjut firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan ini. Jadi Tuhan memberi kekuatan kepada yang lesu, yang lelah. Ya, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya, diberi semangat baru. Ya, kalau orang kehilangan semangat tuh lemes semua. Sekalipun sebetulnya kuat badannya, tegap badannya, mungkin badannya tinggi besar gitu ya. Tetapi kalau nggak ada semangat dalam hidupnya, dia menjadi orang bilang lemes nglokro. Jadi penting ya menjaga semangat itu selalu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat, memberi semangat kepada orang yang tiada berdaya. Ya, tidak berdaya bukan karena mungkin fisiknya lemah, mungkin kuat badannya pun kalau nggak ada semangat dalam hidupnya, dia jadi tak berdaya. Betapa penting menjaga semangat itu. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah, nggak jaminan orang muda itu selalu kuat. Ya, walaupun kita mendapati memang dalam siklus kehidupan manusia, anak muda di usia muda, muda dewasa itu orang-orang kuat-kuatnya manusia. Ya, kalau anak-anak mungkin belum terlalu kuat, semakin kuat. Nah, puncaknya di ketika usia muda atau dewasa. Lalu setelah itu nanti semakin tua berkurang menjadi lemah lagi. Nah, tetapi nggak jaminan bahwa orang muda itu selalu kuat. Orang muda bisa menjadi lelah dan lesu.
teruna jatuh tersandung, malah tersandung, teruna. Ini orang-orang yang harusnya tegap, kuat, masih kuat tenaganya, tapi bisa jatuh tersandung. Ya. Tetapi perhatikan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tak peduli dia masih kecil, muda, bahkan mungkin orang tua, nggak peduli siapapun itu. Badannya mungkin nggak gede, badannya biasa saja. Tetapi kalau dia termasuk orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang selalu mengharapkan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan tetap bisa kuat sekalipun fisiknya tidak sekuat orang yang badannya besar. Ya, jadi sekali lagi kondisi fisik seseorang tidak menentukan. Ya, tidak selalu orang yang badannya besar itu kuat. Enggak, kalau kehilangan sama aja, ngelukur saja, lemes-lemes saja. Ya, saya mendapati ada banyak orang yang badannya besar bisa juga menangis. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang kelihatannya disepelekan bisa saja dia kuat. Ya, nih orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali ini menghadapi masalah, menghadapi badai, itu tidak turun, tidak sembunyi, tetapi dia akan naik terbang mengatasi badai. Sehingga badai itu ada di bawahnya. Ya, dia di atas badai. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan seperti Raja Wali. Saat menghadapi badai hidup, masalah hidup, dia tidak sembunyi, dia tidak ketakutan, tapi dia bisa naik terbang mengatasi masalah itu. Bahkan dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tetap ada semangat, ada kekuatan, sehingga tetap bisa berlari, berjalan dan tidak menjadi lelah. Terus dia bisa melakukan hidupnya. Jadi hidupnya tidak terhentikan, hidupnya tidak terhambat. Ya, apapun tantangannya dia tetap bisa berjalan terus maju. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kuncinya adalah nantikanlah Tuhan. Tuhan mau berikan semangat, kekuatan, akan menyegarkan hidupmu kembali. Kalau engkau senantiasa menantikan Tuhan, senantiasa mengharapkan Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita. Siapapun orangnya, kondisi seperti apapun keadaannya saat ini, lemah, mungkin tak berdaya. Tetapi kalau engkau mau menantikan Tuhan, artinya engkau menaruh harapan di dalam Tuhan. Artinya engkau percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan berikan semangat, kekuatan yang baru atas hidupmu. Ingat, kita ditentukan menjadi pemenang. Jangan pernah putus asa. Sekalipun engkau mungkin sudah berusaha, merasa gagal, merasa nggak bisa. Ingatlah ada Tuhan yang akan menolong engkau. Sehingga engkau pasti bisa mengatasi semua dan berkemenangan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini. Kami mau bersemangat. Kami mau terus menantikan Engkau. Karena Engkau sumber kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan semangat kekuatan kami. Engkau akan mengembalikan Tuhan kondisi hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang letih, lelah, capek dengan segala apa yang terjadi. Tetapi Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau dan selalu menantikan Engkau, maka kami akan kuat, kami akan segar kembali, dan kami akan bisa terus berlari, terus berjalan, dan hidup kami tidak terhentikan, sebab Engkau Tuhan yang menyertai, pasti juga menolong hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.